Halo, peserta mata kuliah PDITT Jaringan Telekomunikasi. Saya Henry Uranus, saya dosen dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya punya area research itu dalam bidang photonics, termasuk diantaranya fiber optik. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan mengenai bagian dari jaringan telekomunikasi, yaitu yang disebut jaringan akses atau akses network. Apa itu akses network? Akses network kita bisa lihat bahwa sebuah jaringan telekomunikasi yang besar itu secara hierarkikal itu dibagi atas dua bagian. Satu bagian dari jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan sentral, yaitu yang disebut dengan akses network. Dan kedua adalah jaringan antar sentral yang disebut dengan core network. Perangkat yang ada di pelanggan itu namanya CPE atau Customer Premises Equipment. Itu bisa berupa telepon rumah kita atau Plain Old Telephone System POTS, bisa berupa pesawat fax, komputer, set-top box, pesawat TV, modem, dan lain-lain. Jadi jaringan akses itu menghubungkan penyedia telekomunikasi dengan rumah atau kantor kita, atau kampus kita, atau pabrik kita. Dan dia mempunyai beberapa nama. Dulu disebut local loops karena natur dari telekomunikasi teleponi zaman dulu itu memakai dua kabel membentuk sebuah loop, maka disebut local loop. Kemudian karena dia memberi layanan ke perumahan disebut juga residential network. Dan karena jaraknya yang dekat dari sentral ke pelanggan tidak sampai beberapa kilometer, maka disebut last mile network atau last few miles network. Kabel fisik yang dipakai untuk jaringan akses network itu bisa berupa kabel tembaga seperti ini, atau yang seperti ini namanya twisted pair. Ini namanya kabel koaksial. Ini biasa dipakai untuk jaringan telepon. Kalau yang ini biasa dipakai untuk kabel TV. Kemudian yang sekarang yang banyak dipakai teknologi baru adalah yang ini, yaitu fiber optik. Yang kita bisa lihat itu seperti ini. Ini ada beberapa macam fiber optik yang dipakai untuk jaringan telekomunikasi. Slide ini memperlihatkan beberapa perbedaan kekuatan dan kelemahan jaringan yang ada, baik dengan tanpa kabel, yaitu wireless yang di tengah. Dia punya kelebihan yaitu mudah sekali digunakan, tidak perlu pasang kabel, tapi dia terganggu misalnya oleh cuaca dan kecepatannya tidak bisa tinggi. Sekitar 2 Mbps itu mungkin sudah batasnya untuk teknologi saat ini. Kemudian teknologi dengan kabel tembaga itu lebih stabil karena dia wired, tetapi juga nggak bisa jarak yang terlalu jauh, maksimum beberapa kilometer. Lalu kecepatan datanya nggak bisa terlalu besar, mungkin sampai beberapa Mbps saja. Dan yang terbaru adalah teknologi fiber optik yang tadi kami tunjukkan, yaitu di mana teknologi ini mempunyai kelebihan kecepatan yang sangat tinggi. Dia bisa sampai gigabps juga bisa. Lalu loss yang sangat rendah, sehingga kita bisa menjangkau bukan hanya beberapa kilometer, bahkan sampai puluhan kilometer. Dan dia bisa memberikan koneksi yang stabil untuk kecepatan tinggi, dan karena dia bisa sampai puluhan kilometer, maka istilah last mile network itu sudah tidak begitu akurat untuk dipakai di sini. Dan teknologi fiber optik sudah lama digunakan untuk core network karena kecepatannya yang tinggi, lossnya yang rendah, dan dia lebih murah dibanding kabel tembaga karena dia bisa muat banyak data sekaligus. Kemudian dia siap untuk menerima teknologi baru di masa depan yang mungkin haus akan bandwidth.
Lalu kenapa orang menggunakan teknologi fiber optik ini untuk akses network? Karena alasan yang kurang lebih sama sebenarnya, yaitu loss-nya rendah, sehingga dengan satu kabel itu bisa melayani banyak pelanggan, bandwidth yang besar, karena sekarang pelanggan tidak hanya butuh teleponi, tapi dia juga butuh service lain yang membutuhkan kecepatan yang tinggi, misalnya video, misalnya internet berkecepatan tinggi, dan gabungan data yang berkecepatan tinggi, video yang beresolusi tinggi, dengan teleponi. Service ini disebut triple play, bisa dilayani dengan baik oleh fiber optik. Dan ukurannya yang kecil memungkinkan penyedia telekomunikasi untuk melayani daerah-daerah yang memang sudah padat jaringan kabelnya, karena bentuknya yang kecil. Daerah seperti daerah perkantoran, misalnya di Jakarta itu di daerah Sudirman, itu tidak mungkin lagi memasang kabel tembaga karena membutuhkan space di pipa kabel yang sangat besar. Orang lari ke fiber optik. Dan jaringan akses itu secara hierarkikal itu kita bisa lihat dari sentral itu kabel feeder yang bisa melayani banyak pelanggan, kemudian dia pecah-pecah secara seperti pohon itu sampai yang terkecil itu drop cable ke perangkat yang ada di pelanggan yang disebut network interface unit.